Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Asna Alistia Putri, nomor absen 9 dari kelas 8H. Hari ini saya akan menceritakan biografi singkat tentang Bung Karno, mulai dari biodata hingga akhir hayatnya. Selama masa hidupnya, Bung Karno kerap berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya beberapa tahun, ia hidup dengan orang tuanya. Soekarno kecil sudah melalang buana ke berbagai daerah di Indonesia. Sebelum mengetahui jejak hidup Bung Karno, berikut ini biodata Presiden Soekarno yang perlu kalian ketahui. Nama, Dr.I.R.H. Soekarno alias Presiden Soekarno, Bung Karno, dan Pak Karno. Lahir di Surabaya 6 Juni 1901, meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 di usia yang ke-69 tahun. Orang tua Bung Karno bernama Raden Sukamisi Srodiharjo dan Ida Ayunyuman Rai. Soekarno mempunyai 9 istri, di antaranya Fatmawati Soekarno, Kartini Manopo, dan Oe Tari. Pendidikannya bersekolah dasar di RST Inland School Mojokerto, bersekolah dasar di ELS Mojokerto pada tahun 1911, HBS Mojokerto pada tahun 1911 sampai 1915, dan di ITB di Bandung pada tahun 1921. Yang pertama, masa kecil dan pendidikan Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno merupakan putra dari Raden Sukamisi Srodiharjo dan Ida Ayunyuman Rai. Ayah dari Bung Karno merupakan seorang guru yang pernah mengajar di Bali, sedangkan ibundanya adalah anak dari bangsawan Hindu Bali. Soekarno kecil tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo, di Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian ia pindah bersama orang tuanya di Mojokerto dan bersekolah di RST Inland School. Pada Juni 1911, Bung Karno dipindahkan ke ELS, dan tepat pada tahun 1915, Soekarno diterima di Pendidikan Menengah Umum atau HBS di Surabaya. Di sana, ia berguru dan tinggal bersama politisi pendiri Sarekat Islam, Haji Oimar Seth Cokro-Minoto. Setelah menyelesaikan pendidikannya di HBS, Soekarno melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan teknik sipil di ITB pada tahun 1921. Dan Soekarno mendapatkan gelar insinyur pada tahun 1926. Yang kedua, Soekarno merupakan sang proklamator kemerdekaan. Soekarno pada masa pendudukan pemerintahan Jepang aktif menyiapkan kemerdekaan. Dia tergabung dalam BPUPKI dan PPKI untuk menyiapkan atau merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Dasar Negara. Setelah mendengar Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda memanfaatkan momentum ini untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal ini dilakukan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan secepatnya. Dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berita kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui radio Hoso Kanryoko dan harian Suara Asia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum ini, Soekarno telah merumuskan Dasar Negara Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Yang ketiga, Soekarno merupakan Presiden Republik Indonesia pertama. Kiprah Soekarno menjadi seorang presiden tidak hanya mencakup nasional saja, melainkan di dunia internasional, Soekarno cukup vokal mengungkapkan pemikirannya. Soekarno diketahui begitu menyoroti isu kemerdekaan tiap bangsa di dunia. Tercatat bahwa Soekarno pernah menghimpun negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk membentuk gerakan non-blok pada Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Soekarno juga kerap menemui berbagai pendiri negara lain seperti Fidel Castro, John Kennedy, Nikita Khrushchev, sampai Mao
1966 sampai 1906 pada tahun 1963 sampai 1966 Soekarno pernah membuat ketegangan hubungan dengan negeri jiran. Dia tidak menyetujui adanya penggabungan Federasi Malaya yang terdiri dari Malaysia, Singapura, dan koloni Kerajaan Inggris. Menurutnya, koloni tersebut akan membuat kemerdekaan Indonesia terancam. Pada tahun 1965, situasi politik di Indonesia semakin panas dengan adanya Gerakan 30 September atau G30 SPKI. 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa tersebut. Kemudian, para mahasiswa menyampaikan tuntutan rakyat agar Partai PKI dibubarkan. Dan yang keempat, peralihan kekuasaan. Soekarno menyatakan untuk tetap mempertahankan PKI dengan pandangan Nasakom, yakni nasionalisme, agama, komunisme. Kekuatan politiknya semakin melemah, sehingga beberapa bulan kemudian Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret. Surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan presiden. Pada 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya atas kejadian G30 SPKI Nawaksara pada sidang umum keempat MPRS. Kemudian MPRS meminta Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. Dan pada 10 Januari 1967, Soekarno melengkapi dan pada 10 Januari 1967, Soekarno membaca pelengkap Nawaksara dan ditolak kembali. Sehingga akhirnya pada 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani surat penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Tongkat kepresidenan pun dilanjutkan oleh Letnan Jenderal Soeharto. Sejak saat itu, kondisi kesehatan Soekarno semakin memburuk sehingga pada 21 Juni 1970 Soekarno meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian ia disemayamkan di sebelah makam ibundanya di Blitar. Demikian biografi singkat tentang Bung Karno dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.